Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila shiratihil mustaqim wa ila dinihi ila jannatihid daim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Wa usalli wa usallimu ala khairi khalqillahi fil awwalin wal akhirin, Muhammad ibn Abdillah ad-da'i ila sabilil muhtadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu anfusahum liyadkhulu fi zumratil muflihin. Faya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha fi jami'il halati wal harakat wa zayyinu anfusakum bis sifatil mahmudat watrukul fahishati wal ma'siyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah curahkan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir untuk menunaikan salah satu ibadah yang sangat mulia di hari yang sangat mulia, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqomah dengan ajaran-ajarannya. Semoga insya Allah kita semua termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa hari demi hari, waktu demi waktu kita sudah dihantarkan kepada bulan yang disucikan oleh Allah. Kalau di dalam surat At-Taubah disebutnya adalah Syahrul Khurum, minha arba'atun khurum, 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna disucikan ini benar-benar dimuliakan oleh Allah, memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi di mata Allah. Jemaah rahimakumullah, karenanya ketika kita memasuki bulan-bulan khurum, bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah sepatutnya harus mempersiapkan diri kita, jiwa kita, keilmuan kita,
kesadaran waktu kita, bahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mau rahimakumullah, karena di dalam bulan Hurum yang disucikan ini, nilai-nilai ibadah yang dikerjakannya berbeda dengan di bulan-bulan di luar daripada bulan yang disucikan oleh Allah. Di Indonesia, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, ada yang disebut dengan ibadah kurban. Biasanya dilakukan setelah selesai melaksanakan Idul Adha. Kurban berakar kata dari koruba. Koruba yakrubu. Jadi dengan akar kata dari koruba yakrubu, kurban itu menunjukkan mendekatkan diri kita kepada zat yang menciptakan dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui harta yang kita miliki. Jadi bukan hanya diri kita semata, tetapi dengan harta yang dikurbankan tadi, pada hakikatnya adalah mendekatkan diri kita melalui harta dan jiwa kita agar senantiasa taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Di dalam tafsir Al-Baghawi, keterangan-keterangan tadi ditafsirkan di dalam surat Al-Kautsar yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalimat idna di sini tidak hanya sekedar tansibul isma wa tarfa'ul khobar, tapi menunjukkan taukid yang sangat dalam. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadamu, Al-Kautsar, dengan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Dan alnya di situ menunjukkan al-ma'rifat. Artinya bisa diketahui kenikmatan kita itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu jaminan kata Allah. Jika engkau menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Karena itu kata Allah, setelah aku berikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, kata Allah, yang diinginkan Allah dua. Pertama, fasalli li rabbika. Fasalli, maka sholatlah kamu semata-mata hanya karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah kamu semata-mata hanya karena Tuhanmu. Jemaah rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan dari mulai mau tidur, bangun tidur, sampai tidur kembali, di situ berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau dihitung, saya yakin tidak akan bisa menghitung. Coba sampean, telinga sampean kalau dikasih tanduk di sampingnya, bisa nggak miring ke sana kemari?
Untung kita telinga kita di sininya tidak ada tanduk. Coba kalau kayak seperti sapi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karenanya perintah Allah ini yang harus senantiasa kita syukuri dan benar-benar harus kita tingkatkan kualitas syukur kita kepadanya. Maka fasalli, salatlah kamu, li rabbika, semata-mata karena Tuhanmu. Salat yang dimaksud tidak hanya sebatas salat maktubah yang wajib saja, ghairu maktubah juga banyak yang harus kita kerjakan. Sementara salat itu sendiri adalah sebagai bentuk penyerahan, kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di iftitah itu kan ada, sering kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal minal muslimin wa ana minal muslimin. Ya rahimakumullah. Salat pun bentuknya mufrad. Jamak daripada salat itu sholawat. Makanya di Al-Quran, hafizu ala sholawati wassalatil wusta. Sholatul wusta, kalau menurut ditafsirkan di dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi, salat pun dibagi menjadi 3 tingkatkan. Ada salat syariat, ada salat tarekat, dan ada salat hakikat. Kita kan taunya biharkatil jasmaniyah, taunya dari gerakan jasmani saja. Berarti salat kita baru di level tingkatan yang pertama. Belum dengan sholat yang kedua, yaitu sholatul tariqah atau sholatul qalb, sholatnya hati. Bagaimana cara sholat hati? Ini yang harus diberesin, ini yang harus diperbaiki. Karena pada hakikatnya sholat syariat saja belum cukup untuk mencapai kesempurnaan daripada ibadah itu sendiri. Makanya harus dilengkapi syariat, tarekat, hakikat sampai ma'rifatnya, bahkan sampai hikmahnya. Ya rahimakumullah, karenanya minimal kita sudah melaksanakan ibadah sholat itu sendiri, dan sholat yang paling utama dikerjakan yaitu di awal waktu, fi awali waktiha, di dalam awal waktunya. Ya rahimakumullah, oleh karena itu kembali taqarrub kita melalui sholat, yaitu berupa ibadah sholat. Kemudian taqarrub berupa yang kedua adalah maliyah, dengan harta kita, yaitu dengan melalui kurban. Jangan sampai orang kaya ngakunya miskin, justru orang miskin kadang-kadang pengen berkorban, ya sedikit dipaksa-paksain pengen bisa berkorban. Indikatornya di mana kaya dengan miskin? Kalau orang kaya, dia motor ada, makan sampai 3 hari, jangan 3 hari, seminggu, sebulan aja masih ada Ustadz, masih ada tabungan, masih punya emas, ya Masya Allah, rumahnya juga cukup memadai, terus sampai kalau tidak berkurban, Masya Allah itu.
Ya, jangan sampai nanti justru malah ditanya nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harta yang kamu kumpulkan itu jangan sampai menjadi beban, menjadi berat ketika tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, karenanya dalam berkurban ini perlu ditanamkan nilai-nilai keikhlasan dari awal niatnya kita tadi, baik dari patungan maupun kita berkurban melalui seekor domba ataupun kambing. Niatkan yang ikhlas. Kenapa demikian? Dikatakan kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah sampaikan, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan bisa mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang akan dapat sampai atau mencapainya. Jadi artinya bukan daging, bukan dari daging dan darahnya, tetapi ketakwaan diri kita yang akan sampai kepada Allah. Bahkan ketika darah disembelih, ya, ketika binatang itu disembelih, darah itu belum menetes kepada bumi, maka mudhohinya, orang yang berkurbannya, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi nasihat wabil khusus untuk diri kita, umumnya kepada kaum muslimin, ketika menghadapi Idul Adha atau Idul Kurban, mari kita niat untuk bersama-sama menunaikan ibadah kurban bagi yang mampu, bagi yang ada sampai dengan saat itu, kemudian mereka mampu untuk membeli seekor kambing, maka segeralah berkurban sampai dengan selesainya hari tasyrik. Semoga yang singkat ini adalah menjadi pelajaran, nasihat wabil khusus untuk diri khatib dan umumnya kepada kaum muslimin semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ja'alana Allahu ayyakum minal 'aidin wal 'afaizin al-aminin wa adkhalana wa ayyakum fi 'ibadihi s-salihin. Qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa ghafaral mustaghfirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi mubnil khalqi wa mu'idih wa mus'ir rizki wa jalibih wa qabilit taubati wa muridih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tuqawwi qulubana wa tuharrisuna min kaidi a'da'ina a'da'ih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan daimatan bidawami mulkih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa junudih. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih. Innallaha amarakum bi amri wa wada bi nafsi wa sanna bi malaikatih wa ayyada bil mu'minina min ibadih. Faqala ta'ala azza min qailin karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب زوجاتنا وذنوب أولادنا وذنوب إخواننا وذنوب إخواتنا وذنوب أستاذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم واسألوا الله من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة